Bab 931, Kartu Trump yang tidak habis-habisnya. Meskipun tidak ada yang menyembah naga sejati di benua Divine Abyss, bagi para pembudidaya mereka masih ada yang mirip dengan para dewa karena legenda kuno. Naga adalah bangsawan lama dan juga salah satu ras paling mulia yang pernah ada, terutama naga sejati. Mereka adalah garis keturunan bangsawan yang terkenal di seluruh langit. Gambar naga sejati dibebankan ke kepala binatang itu dan langsung menghancurkan gambar singa yang tampak biadab menjadi tidak ada. Seberapa kuat kemauan di balik garis keturunan itu? Gambar tingkat rendah hanya kuat dalam penampilan. Tanpa kehadiran kemauan, itu akan memiliki kekuatan serangan tetapi tidak memiliki kedaulatan. Gambar yang dibentuk Jiang Chen mencakup kehendak kuat naga sejati, dan dengan demikian juga mengandung kekuatan naga sejati. Inilah mengapa itu bisa menghancurkan citra musuh dalam sekejap. Untuk sesaat, seluruh arena diselimuti diam. Banyak yang belum bereaksi, karena mereka terlalu sibuk mencerna serangkaian peristiwa yang terjadi di depan mata mereka. Pikiran mereka dipenuhi dengan segala macam pertanyaan. Bagaimana mungkin ada naga sejati di benua Divine Abyss? Pilkingzen jelas telah memperbaiki garis keturunan naga sejati. Jika tidak, gambar naga sejati yang dia duga tidak mungkin memiliki kemauan yang kuat. Yang mulia, Pilkingzen, otak Cloud Soar Monarch juga telah keluar untuk sesaat. Dia bahkan tidak bisa mengatur hukuman yang tepat. Kehendak naga sejati. Bocah muda ini sebenarnya memiliki garis keturunan naga sejati. Dia jenius sejati. Kaisar Pivol sangat gembira. Kebetulan, alasan dibalik basis kultivasi dan status kaisar saat ini adalah karena dia tersandung pada pertemuan kebetulan seumur hidup ketika dia masih muda. Dia tidak sengaja mendapatkan garis keturunan merak kuno selama masa mudanya. Merak juga merupakan salah satu binatang buas dari zaman kuno. Bahkan, klan mereka hanya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan klan naga. Karena kekuatan garis keturunan itu, Kaisar Pivol muda menjadi terkenal karena mampu menguasai semua yang dia pelajari. Akhirnya menjadi penguasa yang dia miliki saat ini. Karena itu, dia mengerti betapa kuatnya garis keturunan lebih dari orang lain. Dia bisa mengatakan bahwa garis keturunan naga sejati Jiang Chen sangat murni. Jelas bahwa tidak ada kotoran di dalamnya karena fisik asli dari gambar naga yang sebenarnya. Banyak orang telah turun dari klan naga sejak zaman kuno, tetapi garis keturunan mereka menjadi semakin tipis dengan setiap generasi baru. Namun, ada juga beberapa yang merupakan keturunan langsung dari klan naga sejati. Kaisar Pivol sangat terkejut, tetapi juga sedikit senang bahwa dia tertarik pada bakat. Jiang Chen ditakdirkan untuk menjadi legenda di benua Divine Abyss suatu hari. Di sudut yang tenang tidak jauh dari arena, dua lelaki tua yang menyamar ketika para pembudidaya berkeliaran tidak percaya pada apa yang baru saja terjadi di arena. Mereka terikat. Satu adalah inspektur peringkat ke-12 dari Ninesun Sky Sect, sementara yang lain adalah sesepuh yang dihormati sekte itu. Mereka berdua memegang posisi yang sangat tinggi di sekte Ninesun Sky. Mereka menyelinap ke Velurium Capital untuk Pilkingzen, menyamar sebagai penggarap berkeliaran. Seperti ibu kota abadi Eternal, mereka curiga terhadap identitas sejati Pilkingzen. Namun, mereka memiliki alasan yang lebih baik daripada modal surgawi abadi untuk kecurigaan mereka. Mereka secara tidak sengaja menemukan informasi bahwa Pilkingzen pernah mengacungkan lencana Raja Pilnya di perbatasan Velurium Capital dan menyatakan bahwa ia adalah Raja Pil peringkat kedua. Di Ninesun Sky Sect, ada Raja Pil peringkat kedua bernama Si Zhen yang dikaitkan dengan Cao Jin. Namun, nama pada lencana Pil Raja Zen King Pil adalah Zensi. Jelas dia hanya membalik urutan nama. Eternal Celestial Capital tidak tahu bahwa Ninesun Sky Sect pernah memiliki seorang jenius Pil Dao muda bernama Si Zhen. Lagi pula, Raja Pil peringkat dua belaka tidak mungkin terkenal. Tapi, sekte Ninesun Langit tahu bahwa Si Zhen dan Cao Jin telah menghilang pada saat yang sama. Selain itu, semua bukti menunjukkan fakta bahwa jatuhnya Cao Jin ada hubungannya dengan Jiang Chen. Jika itu yang terjadi maka Jiang Chen kemungkinan ada hubungannya dengan hilangnya Si Zhen juga. Karena itu, masuk akal untuk mencurigai Pilkingzen setelah dia mengacungkan lencana. Mereka hampir yakin bahwa lencana itu milik Si Zhen. Mereka juga curiga bahwa Pil Raja Zen adalah orang yang sama dengan Jiang Chen. Setelah menganalisis bukti yang mereka miliki, mereka setidaknya 80% yakin bahwa Pil Raja Zen adalah Jiang Chen sendiri.
Mereka bahkan memiliki lebih banyak alasan untuk kecurigaan mereka daripada modal surgawi abadi. Dengan demikian, Ninesun Skysek memperhatikan dengan seksama pertandingan ini. Hewan buas besar di arena itu sebenarnya adalah salah satu murid besar mereka. Peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Cao Jin. Cao Jin berada di peringkat ke-9, sementara pria ini berada di peringkat ke-7. Dia adalah Xiao Paohui, lebih kuat dari Cao Jin dalam segala hal. Apalagi pria ini sangat galak dan lincah dalam pertempuran. Semua pikirannya tentang ketakutan dan kematian dilemparkan ke angin selama pertempuran, membuatnya sangat agresif. Banyak yang telah bertarung dengan Xiao Paohui tidak bisa beradaptasi dengan agresivitasnya dan benar-benar hancur. Xiao Paohui sebenarnya cukup dekat dengan Cao Jin. Karena itu, ia bahkan tidak ragu sebelum menerima misi ini. Namun, dia tidak hanya berusaha membalas Cao Jin. Atasannya dari klan telah memberitahunya bahwa Ninesun Skysek sangat menginginkan sesuatu yang mungkin diperoleh Jiang Chen dari pertemuan yang tidak disengaja. Ini hanya memberi Xiao Paohui lebih banyak motivasi. Xiao Paohui telah menaruh harapan besar pada Cao Jin sejak awal. Dengan demikian, terbukti bahwa kematian Cao Jin sangat memengaruhinya. Dia tidak yakin apakah Pil King Zhen adalah orang yang sama dengan Jiang Chen, tetapi jika dia, maka basis kultivasinya tidak boleh setengah buruk jika dia bisa melenyapkan Cao Jin dan kelompok 3 orangnya. Mungkin ada alasan yang tak terduga untuk kekalahan Cao Jin, tapi dia tidak ragu bahwa ini adalah lawan yang tidak bisa dianggap enteng, bahkan jika lawan hanya tampak berada di ranah bijak tingkat 7. Xiao Paohui berjalan ke arena dengan pemikiran ini dan tidak menganggap enteng lawannya. Dia ingin menghancurkan lawannya dengan Thunderous Lion Roar, tetapi itu terbukti tidak efektif. Setelah itu, ia beralih ke spesialisasinya pertempuran jarak dekat, berharap untuk mengalahkan musuhnya dengan kekuatan dan agresivitasnya, tetapi itu juga terbukti tidak efektif. Kegagalan yang terus-menerus ini telah membuatnya mengambil lawannya dengan sangat serius, itulah sebabnya ia memutuskan untuk menggunakan kartu truf utamanya, kekuatan totem. Dia sangat percaya bahwa setelah menggunakan kartu truf ini, dia akan dapat membunuh lawannya semudah membalikkan tangan. Bagaimanapun, kekuatan totemnya akan menggandakan kekuatan tempurnya. Selain itu, gambar totem mampu menghancurkan semua yang dilaluinya. Kekuatan sebuah gambar tidak bisa dibandingkan dengan metode bela diri yang umum. Gambar tidak hanya menangani kerusakan fisik, itu juga memberikan kerusakan ilahi. Selain itu, metode pertahanan umum tidak dapat membelokkan kekuatan gambar. Xiao Paohui tidak pernah bisa membayangkan bahwa lawannya akan menggunakan gambar yang lebih kuat untuk langsung menghancurkan teknik pembunuhan pamungkasnya. Bahkan seorang pria yang percaya diri seperti Xiao Paohui akan merasakan kehilangan besar setelah itu. Prestasi paling membanggakan dalam kultivasinya telah dengan mudah dihancurkan oleh orang lain dengan metode yang sama. Dia menatap Jiang Chen dengan ekspresi kekalahan. Kamu mengerti serangan gambar juga. Jiang Chen mengungkapkan senyum lembut. Kekuatan totem, kamu tidak harus berasal dari latar belakang yang sederhana, benarkan? Siapa yang mengirimmu? Mengapa kamu menunjukkan ekor kamu tetapi menyembunyikan kepala kamu? Petik 2. Tatapan Xiao Paohui menari-nari ketika dia meraung dengan kejam. Aku tidak yakin bahwa gambarmu lebih kuat dari milikku. Raungan buas itu sekeras runtuhnya gunung dan keretakan bumi. Tubuh Xiao Paohui mulai memancarkan kecemerlangan perak. Sepertinya dia akan mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya menjadi satu pukulan. Anak nakal, jika kamu tidak jatuh dengan serangan ini, maka itu akan menjadi kehancuran aku. Xiao Paohui tidak lagi memperlakukan lawannya seperti ia akan melakukan yang lain. Dia mengerti bahwa dia harus keluar semua untuk mengalahkan musuh ini. Rune perak mulai terwujud, seolah-olah mereka adalah ikan mas yang bermain-main dalam gelombang laut biru. Mereka menjadi semakin cemerlang. Xiao Paohui menyatukan tangannya dan membentuk sebuah rune yang lebarnya 3 meter. Itu muncul di dalam kekosongan dan tampaknya mendukung keinginan kuat dari seorang ahli yang perkasa. Dia membuka tangannya, menyebabkan rune berubah menjadi bola cahaya perak dan memasuki tubuhnya. Beberapa saat kemudian, hampir seolah-olah dia dirasuki oleh seorang ahli kerajaan kaisar. Kecemerlangan perak yang memancar dari tubuhnya tiba-tiba membengkak 10 kaki dan melesat ke awan. Kekuatan seorang kaisar yang hebat. Seseorang di bawah arena berseru. Ini adalah kehendak seorang kaisar agung. Apakah seorang kaisar memiliki tubuhnya? Petik 2. Tidak baik. Pil King Zhen dalam bahaya. Petik 2.
Jiang Chen segera menyadari apa yang terjadi ketika dia merasakan kekuatan yang menakutkan. Itu memang sekuat aura kaisar besar, tapi itu tidak dipancarkan oleh kaisar asli. Itu adalah rune yang telah merangkum kekuatan seorang kaisar agung dan untuk sementara memanifestasikan dirinya dalam tubuh Xiao Paohui. Tiba-tiba dia merasakan bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Jiang Chen membuat keputusan dalam sepersekian detik. Dia meraih jimat pertahanan Advent Kekaisaran dan mengaktifkannya. Kekuatan defensif seorang kaisar besar langsung memasuki tubuhnya juga. Jimat pertahanan Kekaisaran Advent datang dari Jisan, secara tidak langsung diberikan kepadanya oleh Tuan Klan Naga Melingkar. Jiang Chen juga pernah menggunakannya di hutan belantara yang sunyi. Jimat pertahanan Kekaisaran Advent dapat diaktifkan 2 kali. Karena dia sudah menggunakannya sekali, itu hanya bisa digunakan sekali lagi. Jiang Chen tidak berencana menggunakannya dengan mudah. Namun, dia mengerti bahwa jika dia tidak menggunakannya sekarang, ada kemungkinan dia tidak akan bisa menggunakannya lagi. Karena lawan telah memanifestasikan kekuatan seorang kaisar besar, dia sekarang memiliki kekuatan dan kekuatan kaisar besar untuk sementara waktu. Jiang Chen sekarang memiliki hal yang sama. Dengan cara ini, kekuatan mungkin membatalkan satu sama lain, membantunya menahan serangan. Jisan merasa lega saat dia mengamati pertempuran yang terjadi. Beruntung aku memberinya jimat pertahanan Advent Kekaisaran. Kalau tidak, dia akan makan kerugian besar kali ini. Petik 2. The Coiling Dragon Clan Lord mengangguk setuju. Jisan, kamu harus menjaga hubungan yang baik dengan Pilking Zen. Dia jenius luar biasa yang memiliki masa depan yang luar biasa di depannya. Setelah 30 atau 50 tahun, seluruh benua mungkin akan menjadi era dan warisan Pilking Zen. Petik 2. Tuan Klan tidak merasa bahwa itu tidak pantas untuk menggambarkan Jiang Chen sedemikian rupa. Kata-kata Tuan Klan membuat Liu Xiang, yang duduk tepat di samping mereka, sangat kesal. Ekspresi sombong di wajah Jisan hanya membuatnya semakin cemburu. Bukankah hanya karena keberuntungan bahwa kamu bisa berteman dengan Pilking Zen? Jisan, aku, Liu Xiang, akan selamanya lebih baik darimu. Tanpa diduga, Ji Zongtang tampak menonton Pilking Zen dengan tatapan mendalam di matanya. Wajahnya dipenuhi dengan kekaguman. Bab 932, Serangan yang Menghancurkan Bumi. Meskipun Eternal Celestial Capital sudah gatal untuk berkelahi sebelum ini, serangkaian peristiwa tak terduga yang baru saja terungkap di arena telah membuat mereka sangat gugup. Pada saat ini, Saint Holy King Mu, Saint Holy King Ke, dan Holy Bei berada tepat di luar arena, setelah berbaur dengan kerumunan untuk mengamati pertempuran. Mereka mencoba untuk mengamati Pil Raja Zen untuk melihat apakah dia benar-benar Jiang Chen. Pilking Zen saat ini menampilkan gaya bertarung yang sama sekali berbeda dari apa yang mereka dengar tentang Jiang Chen dalam rumor. Jiang Chen tidak sering mengungkapkan kartu asnya di masa lalu. Setiap kali dia dipaksa untuk mengungkapkannya, dia akan melenyapkan musuh tanpa meninggalkan jejak bukti. Satu-satunya hal yang diketahui semua orang adalah miliknya adalah lotus es dan api yang menyihir, karena terlalu menantang dan unik dari surga. Banyak yang melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri, itulah sebabnya mengapa setiap sekte besar telah secara mendalam menghubungkan Bewitching of Ice and Fire dengan Jiang Chen. Selain itu, mereka merasa sangat sulit untuk mengasosiasikan Jiang Chen dengan kemampuan unik lainnya. Saudaramu, tampaknya Pilking Zen jauh lebih sulit untuk ditangani daripada yang kita duga sebelumnya. Aku menjadi sedikit tidak yakin apakah dia benar-benar Jiang Chen. Saint Holy King menjadi sedikit skeptis. Ekspresi Saint Holy King Mu menjadi gelap, bocah ini mungkin menyembunyikannya dengan baik, tetapi naluriku memberitahuku bahwa pasti ada sesuatu yang lebih baginya. Kita tidak bisa menggunakan akal sehat kita untuk membuat penilaian ketika berhadapan dengan anak ini. Meskipun bocah ini mungkin memiliki teknik pertempuran dan metode bela diri yang lebih kuat daripada Jiang Chen, kamu tidak boleh lupa bahwa sudah hampir 2 tahun sejak penghancuran Regal Pil Palace. Menilai seberapa cepat anak itu membaik. Saint Holy King tidak mengatakan hal lain. Saint Holy King-mu telah membuat poin yang bagus. Namun, Raja Suci Bei, yang menatap binatang yang besar di arena, tiba-tiba mengerutkan kening. Dua Raja Suci aku yang terhormat, tidak ada di antara kalian yang curiga dengan latar belakang binatang besar itu. Mencurigakan, mengapa engkau berkata begitu? Sudah jelas bahwa metode bela diri besar dan kemampuan ilahi berasal dari sekte besar. Seorang murid dari perawakannya tidak mungkin berasal dari klan kecil atau sekte kecil.
Bawahanmu bertanya-tanya apakah dia mungkin benar-benar murid dari Ninesun Sky Sect. Petik 2. Kedua Raja Suci-Suci segera merengut. Sekte Langit Ninesuns. Kehadiran Ninesun Sky Sect adalah hal terakhir yang ingin mereka dengar. Bahkan jika seseorang mengabaikan pertempuran sengit antara keduanya yang baru-baru ini terjadi di Myriad Domain, mereka sudah saling bertengger mengenai warisan Kaisar Federlight selama 1000 tahun sekarang. Jika murid Ninesun Sky Sekte adalah untuk mengalahkan Pilking Zen hari ini, mereka akan menang. Tidak peduli seberapa sempurna atau rumitnya, rencana Capital Eternal Celestial akan menjadi sama sekali tidak berarti, bahkan jika Pilking Zen benar-benar adalah Jiang Chen. Sekte Ninesun Sky juga mencari Jiang Chen. Mereka berencana untuk menggunakan Jiang Chen untuk membuka rahasia warisan Kaisar Federlight. Ninesun Sky Sect, sebuah kilatan dingin muncul di wajah Saint Holy King-mu saat dia membungkus dirinya dalam pikirannya sendiri. Akan tetapi, Saint Holy King terpaksa tertawa, jangan bilang kita seharusnya berdoa untuk Jiang Chen. Berdoalah agar dia menang. Petik 2. Mereka merasa sangat bertentangan sekarang. Di satu sisi, mereka khawatir bahwa makhluk biadab besar itu sebenarnya jenius dari Sekte Langit Ninesuns, dan bahwa musuh lama mereka akan mendapatkan kemenangan setelah pertempuran. Namun entah bagaimana, mereka juga berharap bahwa Pilking Zen tidak akan terlalu kuat. Lagi pula, modal surgawi abadi juga telah menanam beberapa anggota mereka sendiri untuk bertarung dengannya nanti. Jika Pilking Zen mengalahkan Brute besar, itu berarti bahwa pengaturan yang mereka buat sebelumnya mungkin tidak cukup. Ini karena tak satu pun dari 3 jenius yang mereka kirimkan yang mampu mengalahkan makhluk besar dalam hal kekuatan absolut. Maka, kecemasan mulai menyelimuti kedua Raja Suci-Suci ini. Kembali di arena, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Satu pihak memegang kekuasaan dan kekuasaan seorang Kaisar Agung, sementara yang lain memegang kekuasaan Kaisar Agung. Kedua belah pihak yang berlawanan sama-sama cocok. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang. Orang bisa mengatakan bahwa Xiao Paohui saat ini memiliki peningkatan tajam dalam kekuatan serangan. Rencananya sederhana. Dia berencana menghancurkan lawannya hanya dengan menggunakan kekuatan Kaisar yang hebat. Ia terbiasa mengalahkan lawan-lawannya dalam jarak dekat. Kekuatan seorang Kaisar sangat menakutkan, meskipun itu sebenarnya kekuatan yang berasal dari rune belaka. Xiao Paohui mengeluarkan serangkaian serangan dengan kecepatan yang telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Setiap pukulan yang dia lempar sepertinya melepaskan hembusan angin yang sekencang raungan harimau. Itu sangat perkasa sehingga seluruh arena tampak bergetar dan sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa mendekati beberapa ratus meter dari mereka. Pilking Zen, aku mengakui bahwa kamu layak menjadi lawanku, tetapi ini akan sejauh yang kamu pergi. Xiao Paohui memandang ke langit dan meraung. Kekuatan terus-menerus mengalir di sekitar tubuhnya saat kekuatannya melonjak. Di belakangnya, siluet halus-halus dewa mulai terbentuk menjadi, membuatnya terlihat sangat surgawi. Ini adalah tangan penghakiman Kaisar Langit. Kamu harus merasa terhormat karena membuat aku mengambil hidup kamu dengan langkah ini. Xiao Paohui berbicara dengan dominan. Bahkan, ia memancarkan aura dominasi dari kepala hingga kaki. Seolah-olah dia adalah penguasa yang telah turun ke dunia. Kaisar Langit, Judgment Fist. Jiang Chen mengerutkan kening saat dia berbicara. Tiba-tiba, dia mulai tertawa dingin, Kaisar Surgawi. Apakah kamu bahkan layak menggunakan nama seperti itu? Dia merasakan rasa benci dan jijik yang kuat ketika dia mendengar dua kata itu keluar dari mulut lawannya. Sebagai putra Kaisar Surgawi, Jiang Chen belum pernah mendengar ayahnya membuat gerakan yang disebut Judgment Fist. Langkah ini kemungkinan dinamai oleh pembudidaya sok dan rendah dari daerah bawah. Orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa langkah ini akan muluk hanya dalam nama. Xiao Paohui tidak pernah bisa menebak bahwa lawan yang berdiri di depannya sebenarnya adalah putra kelahiran kembali dari Kaisar Surgawi. Inilah sebabnya dia bisa bertindak seolah-olah dia adalah personifikasi Kaisar Surgawi sendiri, tinggi dan perkasa seolah-olah dia mendikte semua kehidupan. Ambil ini. Xiao Paohui mengayunkan tangannya untuk memberikan pukulan, merobek kekosongan. Pukulan itu terasa seperti dihancurkan oleh barisan pegunungan dari zaman kuno yang jauh, atau oleh bintang jatuh dari langit malam yang tak berujung. Tampaknya tak terbendung. Tinju raksasa, setinggi setidaknya 100 kaki, jatuh dari kehampaan menuju Jiang Chen. Mati. Xiao Paohui terus mengayunkan tangannya, memunculkan banyak sekali tinju yang mulai bergabung dengan formasi tinju raksasa.
Seolah-olah ribuan ahli telah menggabungkan serangan mereka bersama menjadi satu langkah. Beberapa saat kemudian, kekosongan mulai bergetar, dan arena mulai runtuh menjadi puing-puing. 4 pilar yang mendukung arena sudah mulai runtuh satu persatu. Arena ini pada awalnya dirancang untuk kaum muda, itulah sebabnya ia tidak dapat menahan kekuatan serangan kerajaan dan dengan demikian saat ini hancur. Jelaslah bahwa ini adalah serangan pada tingkat yang sangat destruktif sehingga akan menghancurkan segala sesuatu di bawah kekosongan. Namun, Jiang Chen, yang berdiri di tengah arena, tampaknya tidak terlalu khawatir tentang serangan itu sama sekali. Seolah-olah tinju besar yang menimpanya bukanlah serangan yang layak untuk reaksi apapun. Jimat pertahanan Kekaisaran Advent menunjukkan kemampuan penuhnya. Meskipun kemampuan pertempurannya saat ini tidak cukup tinggi untuk dapat membalas, perlindungan yang ia terima dari Imperial Advent Defense Talisman bukanlah sesuatu yang bisa ditembus musuh dengan mudah. Lagi pula, musuh hanya meminjam kekuatan dari rune untuk mendapatkan dorongan sementara dalam kekuatan dan serangan. Tapi dia tidak memenuhi standar ahli kerajaan kaisar dalam aspek lain, seperti pengetahuan dan pemahaman Dao bela diri. Dengan demikian, formasi tinju yang tampak kuat menakutkan bagi orang lain, tetapi hanya sembrono dan lemah bagi Jiang Chen. Setelah jimat pertahanan Kekaisaran Advent diaktifkan sepenuhnya, Jiang Chen diselimuti oleh penghalang energi yang berisi kekuatan pertahanan seorang ahli kerajaan kaisar. Formasi tinju raksasa hanya mampu bertahan 30 kaki di atas kepalanya, tidak dapat menembus lebih jauh. Satu sisi memegang kepalan perak raksasa sementara sisi lain memegang penghalang energi emas mengkilap. Tinju raksasa itu menabrak dengan keras, menyebabkan lekukan besar di penghalang energi emas, tetapi itu tidak bisa menembus melampaui batas 30 kaki. Xiao Paohui tercengang ketika dia melihat ini. Ini adalah serangan kaisar yang hebat. Bagaimana mungkin dia bisa menahannya? Sebuah penghalang kaisar besar. Xiao Paohui segera kehilangan semua ketenangan. Ini adalah kartu truf yang paling kuat. Dia tidak punya kartu truf lain untuk dilepaskan setelah serangan ini. Tidak mungkin. Xiao Paohui meraung berulang kali. Dia mulai melepaskan kesibukan kepalan dengan kecepatan yang lebih cepat. Pecah, pecah, pecah. Tinjunya terus terwujud dan bergabung dengan formasi kepalan raksasa yang halus. Seperti yang diharapkan, tinju mulai menenggelamkan beberapa kaki lagi ke penghalang setelah kegilaan pukulan yang tak henti-hentinya. Namun, serangan gila-gilaan seperti ini juga akan menghabiskan banyak energi kehidupan. Pada akhirnya, Xiao Paohui hanyalah seorang kaisar setengah langkah. Semakin dia melakukan ini, semakin banyak korban di tubuhnya. Jika dia mempertahankan tingkat serangan ini, dia akan jatuh ke penyimpangan budidaya dalam 1 jam. Bahkan ada kemungkinan bahwa dia akan menderita serangan balasan dari aura Kaisar Agung juga. Jiang Chen langsung merasa lega ketika dia melihat bagaimana lawannya bereaksi. Dia tahu bahwa lawan telah kehilangan ketenangannya. Ini adalah kesempatan bagus untuk membalas. Musuh mungkin mendapatkan dorongan tingkat kaisar besar sementara untuk serangan dan kekuatannya, tetapi pembelaannya pasti masih sama. Jika dia bisa melancarkan serangan mendadak pada musuh, melakukan serangan fatal pasti bisa dilakukan. Pikiran Jiang Chen ditetapkan setelah ia sampai pada kesimpulan seperti itu. Dengan perlindungan jimat pertahanan kekaisaran, tidak perlu bagi Jiang Chen untuk khawatir tentang pertahanan. Saat ini, yang dia butuhkan adalah menemukan kesempatan untuk melakukan serangan fatal kepada musuh. Banyak gerakan finishing muncul di pikiran Jiang Chen dalam sepersekian detik. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan Pentecolor Divine Swords yang diberikan kepadanya oleh Kaisar Pifao. Ini adalah pedang ilahi yang telah dicap oleh Kaisar sendiri. Sudah waktunya untuk menunjukkan kepada dunia tepi Pentecolor Divine Swords. Jiang Chen sekali lagi memanggil kekuatan di garis keturunannya. Kecemerlangan emas yang keluar dari tubuhnya tiba-tiba menjadi buram dan pingsan. Dia telah membentuk gambar cicada emas. Penghilangan cicada. Diri sejatinya berputar di belakang Xiao Paohui. Pentecolor Divine Swords membanggakan 5 teknik. 5 teknik bisa berubah menjadi 1, semudah orang bisa berubah menjadi 5. Itu bisa berubah antar teknik secara bebas. Jiang Chen menamparkan sarungnya, menyebabkan 5 sinar cahaya berwarna menembus celah. Meliputi kekuatan langit dan bumi, dia memukulkan pedang ke arah Xiao Paohui. Serangan itu membalikkan angin dan awan, dan menggerakkan langit dan bumi. 5 sinar berwarna bersinar melalui kekosongan, membawa serta 5 awan berwarna-warni. Seperti kuda terlatih,
5 lampu berbeda melintas, menyatu menjadi satu, dan menyatu di atas target mereka. Menyerang. Bab 933, Serangan. Membunuh. Tidak ada yang bisa menggambarkan serangan dengan kata-kata. Itu aneh, karena tidak ada yang bisa memahaminya. Bagaimana Pilkingzen membebaskan diri dari serangan lawannya dan menyerang Xiao Paohui dari belakang. Dominasi seperti itu. Ada begitu banyak kedalaman dalam pedang Dao dari serangan tunggal ini sehingga tercengang banyak ahli Dao pedang terkenal yang hadir. Ini adalah teknik Five Thunder Celap Sword Divine, yang telah dilatih Jiang Chen untuk digunakan dengan Pentecolor Divine Swords. Seni pedang khusus ini memiliki latar belakang yang sangat luar biasa. Pakar yang telah berlatih seni pedang ini pada waktu itu bahkan lebih kuat dari ayahnya, Kaisar Surgawi. Bertahun-tahun yang lalu, Kaisar Ilahi Vastsky naik dari dunia sekuler untuk menjadi Kaisar Surgawi Ilahi. Teknik Divine Five Thunder Celap Sword adalah salah satu teknik pamungkas yang legendaris ini. Jiang Chen telah mengidolakan Kaisar Ilahi Vastsky sejak dia masih kecil. Ayahnya sering menyebutkan bahwa di dalam luasnya kosmos, hiduplah Kaisar Surgawi Ilahi yang legendaris di dataran surga. Jiang Chen sangat tertarik dengan jejak yang ditinggalkan oleh Kaisar Ilahi Vastsky. Karena ini adalah seorang pria yang telah naik dari dunia sekuler dan telah mengolah pil dan dao bela diri. Dia juga sangat berbakat dalam pil dao, setelah melejit dalam kekuatan di tahun-tahun berikutnya. Akhirnya, ia akan menjadi Kaisar Surgawi Ilahi yang akan mengejutkan seluruh kosmos. Jiang Chen baru saja menampilkan teknik pedang petir 5 dewa di benua Divine Abyss. Itu bukan teknik pedang dari pesawat ini. Ketajaman tepi pedang dan bakatnya telah ditampilkan hanya dalam satu serangan. Pada saat itulah segalanya ditakdirkan untuk berakhir, dan Xiao Paohui ditakdirkan untuk mati. Cahaya pedang yang tak terkalahkan menghantam tubuh besar Xiao Paohui. Tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku, seolah disambar mesin terbang yang melumpuhkan. Matanya dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia ingin berbalik untuk melihat siapa yang memberikan serangan fatal padanya. Sekuat dia, sayangnya dia bahkan tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk berbalik. Beberapa saat kemudian, cahaya pedang menembus tubuhnya. 5 sinar cahaya disamakan dengan 5 lubang di tubuhnya. Bam! Xiao Paohui berlutut sebelum tubuhnya yang besar terjatuh ke lantai. Tubuhnya begitu besar sehingga menendang debu di sekelilingnya. Kekesalan tetap ada di matanya bahkan dalam kematian. Matanya terbuka lebar seperti bel. Arena itu begitu sunyi sehingga hampir seperti udara telah memadat. Tetap seperti ini selama beberapa napas sebelum suara tepuk tangan meledak dari semua sisi. Pujian menyapu daerah itu dan datang seperti gelombang dari dekat dan jauh. Jiang Chen menyarungkan pedangnya. Siapa selanjutnya? Dia bertanya, tampaknya tidak terpengaruh. Setelah pertempuran seperti itu, Jiang Chen mendapatkan aura pertempuran. Ini adalah aura yang sangat berbeda dari auranya dari pertempuran sebelumnya. Di masa lalu, dia bisa mengalahkan yang kuat dengan mengandalkan perlengkapannya. Meskipun dia telah menggunakan jimat pertahanan kekaisaran pertahanan dalam pertempuran, tekniknya terasa lebih canggih dari sebelumnya, gambar, teknik pedang, tubuh emas iblis dan dewa, dan banyak lagi. Setiap kandidat di arena pertama diam karena takut. Jelas bahwa semua kultivator di arena pertama telah melepaskan niat untuk bertarung dengan Jiang Chen setelah pertempuran seperti itu. Namun, aturan menyatakan bahwa itu wajib bagi setiap orang dari mereka untuk menantang Pilkingzen. Ini adalah aturan keras yang ditetapkan sehingga setiap kandidat harus bertarung satu sama lain. Tetapi terhadap seseorang yang bertubuh Raja Pilzen, pembudidaya ini tidak bisa menemukan keberanian untuk menantangnya. Itu gila, apakah kemampuan Pilkingzen ini benar dalam bela diri Dao? Petik 2, luar biasa, aku selalu berpikir bahwa Pilkingzen hanya seorang jenius dalam pil Dao. Tidak pernah dalam hidup aku akan membayangkan bahwa Pilkingzen sama mampu dalam bela diri Dao. Petik 2, tidak heran dia bisa menjadi penguasa arena dari arena pertama. Seseorang bahkan menyebutkan bahwa dia curang selama tahap pemilihan formasi. Orang itu pasti mengenai dirinya sendiri sekarang juga. Petik 2, lupakan, aku telah memutuskan untuk kalah terhadap Pilkingzen. Petik 2, aku akan kehilangan dan mengakui kerugianku juga. Idiot mana yang tidak mau kalah melawannya? Aku tidak akan membiarkan dia menyiksa aku. Satu persatu, para kultivator di arena pertama menghela napas lega. Mereka akhirnya bisa meletakkan bagasi di hati mereka. Jika mereka akan kehilangan tanpa memandang, mereka mungkin juga mengakui kekalahan.
Mengakui kekalahan terhadap seseorang sekuat Pilking Zen tidak memalukan. Di sudut yang jauh dari arena, dua anggota peringkat tinggi dari Ninesun Sky Sect juga ketakutan. Mereka mempertaruhkan bahaya, menyamar sebagai penggarap berkeliaran, dan berbaur dengan kerumunan, semua sehingga mereka bisa menonton Xiao Paohui menghancurkan Jiang Chen di arena. Mereka memiliki semua tetapi mengkonfirmasi bahwa Raja Pilzen adalah benar-benar Jiang Chen. Apalagi mereka sangat percaya diri kali ini. Xiao Paohui adalah seorang jenius terkemuka, peringkat ke-7 di antara 10 murid besar. Di antara para pemuda di Ninesun Sky Sect, mereka yang bisa mengalahkannya dalam pertempuran bisa dihitung dengan satu tangan. Jiang Chen mungkin menentang surga, tapi dia terlalu muda. Dan dengan berlalunya waktu beberapa tahun saja, bagaimana surga dapat menentang sebuah daerah asal seperti dirinya? Dan lagi, hasil dari pertempuran telah membalikkan kepercayaan mereka. Keduanya saling memandang dan melihat kepahitan dan kebencian di mata masing-masing. Jelas bahwa mereka berdua tidak dapat menerima hasilnya. Xiao Paohui sudah mati. Itu tidak akan menjadi masalah jika itu adalah murid umum. Ada jumlah jenius tak terbatas di Sekte Ninesun Sky. Kehilangan satu atau dua tidak akan membuat banyak perbedaan, tetapi 10 murid besar tidak sembarang murid biasa. Murid-murid ini seharusnya menjadi pilar masa depan sekte ini. Kematian Cao Jin telah menyebabkan banyak kerusuhan di sekte tersebut. Menambahkan kematian Xiao Paohui ke dalam daftar benar-benar satu bencana di atas yang lain. Kematian mereka tidak melemahkan sekte itu, tetapi mereka masih merupakan pukulan besar. Lebih buruk lagi, mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan tubuh dalam keadaan seperti itu. Meskipun tidak ada yang tahu dari mana asal-usul Xiao Paohui, satu-satunya hal yang orang tahu pasti adalah dia datang untuk Pilking Zen. Mengumpulkan tubuhnya sekarang akan memperlihatkan identitas mereka yang sebenarnya. Bagaimanapun, ini adalah Velurium Capital. Mereka menenangkan diri setelah hasil yang memilukan, tetapi mereka masih tidak berani mengumpulkan tubuh. Mereka memiliki perasaan bahwa Kaisar Pifao telah mengarahkan pandangannya pada mereka. Jika mereka mengumpulkan tubuh dari arena sekarang, orang lain mungkin harus mengumpulkan tubuh mereka juga. Ayo kembali ke sekte. Kedua figur kepala Ninesun Sky Sect saling memandang. Mereka membuat pilihan ini dengan enggan karena mereka tahu bahwa rencana mereka telah gagal lagi. Namun, kegagalan ini hanya membuat mereka semakin bingung. Mereka tidak lagi positif bahwa Pilking Zen adalah orang yang sama dengan Jiang Chen. Jiang Chen adalah seorang jenius, tapi dia hanya seorang bocah muda yang baru saja menerobos ke daerah asal di Precious Tree Sect beberapa tahun yang lalu. Sudah berapa tahun? Tidak mungkin bagi seseorang untuk meningkat begitu cepat sehingga dia bisa mengalahkan kaisar setengah langkah dalam waktu yang singkat. Tidak ada seorang pun di seluruh sejarah benua ilahi abis bisa mencapai prestasi seperti itu. Apakah kita benar-benar salah? Dua tokoh kepala Ninesun Sky Sekte merasa sangat bertentangan. Jika mereka salah, itu akan seperti menghancurkan kaki mereka sendiri dengan batu yang mereka ambil sendiri. Selain itu, tidak ada cara bagi mereka untuk membalas dendam pada seseorang dari Velurium Capital. Jika mereka melakukannya, semua Velurium Capital mungkin membalas. Lagi pula, ini adalah kandang Velurium Capital dan juga turnamen mereka. Mengirim seorang murid yang hebat untuk berurusan dengan seorang jenius dari Velurium Capital sudah merupakan pelanggaran besar terhadap aturan. Kedua tokoh Ninesun Sky Sect dengan cepat mengambil cuti mereka. Itu sangat mengejutkan. Di Choan Dragon Clan, Jisan mengepalkan tinjunya dengan gugup. Ketika dia melihat pertunjukan Jiang Chen yang heroik dan perkasa, dia dibanjiri oleh kegembiraan. Tuan Klan menatap punggung Jiang Chen dengan ekspresi heran. Jenius, jenius. Velurium Capital belum melihat kejeniusan tingkat seperti itu selama 3000 tahun terakhir. Sepertinya Yang Mulia benar-benar berpandangan jauh ke depan. Klan itu bergumam pada dirinya sendiri. Tiga pemuda dari klan terkejut ketika mereka mendengar kata-kata, Yang Mulia. Tuan Klan tertawa. Dia tahu bahwa dia telah menumpahkan kacang. Selama ini, beredar desas-desus bahwa Kaisar Pifao akan menjadikan Pilking Zen pewaris Gunung Suci Pifao. Ini adalah rumor yang tampaknya memiliki beberapa kebenaran di baliknya, tetapi belum ada pengumuman resmi. Meskipun para murid dari klan besar sering menyebarkan desas-desus, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa itu akan terjadi. Karena Tuan Klan adalah bawahan terpercaya Kaisar Pifao, wajar saja jika dia tahu satu atau dua hal tentang itu. Namun,
dia tidak berani mengibas-ngibaskan lidahnya sebelum pengumuman resmi kaisar. Liu Xiang tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Klan Tuan, apakah kaisar benar-benar akan menjadikan Pilking Zhen sebagai ahli warisnya? Bukankah keputusan ini terlalu terburu-buru?" Petik 2. Tuan klan pecah berkotek aneh, bagaimana kamu bisa percaya rumor tak berdasar seperti itu? Banyak yang mengatakan itu akan terjadi, tetapi mereka semua merasa itu tidak adil. Setelah Tuan Muda Fan wafat, banyak murid dari klan utama di faksi Kaisar Pifau berencana untuk membuat diri mereka menonjol selama pertempuran Martial Pagoda, sehingga Yang Mulia akan melihat kita, jawab Liu Xiang. Bukan hal yang buruk bagi kaum muda untuk menetapkan tujuan bagi diri mereka sendiri, jawab klan dengan tertawa. Liu Xiang, jangan bilang padaku bahwa kamu berniat bersaing untuk mendapatkan posisi sebagai pewaris Secret Pifau Mountain juga. Jisan bertanya dengan mengejek. Tidak ada salahnya dilakukan dalam berpartisipasi. Jika seseorang tidak memiliki mimpi, mereka tidak akan berbeda dengan ikan asin belaka, jawab Liu Xiang dengan dengusan pelan. Baik, aku akui kamu memiliki mimpi yang sangat berani. Tapi jangan bilang padaku kamu masih berencana untuk mewujudkan mimpi itu. Jisan bertanya dengan senyum super cilius. Jangan bilang padaku bahwa kamu percaya Pilking Zhen bisa menakuti semua orang hanya dengan penampilan itu. Tuan Muda Liu Xiang menanggapi dengan tawa dingin. Aku akui dia kuat, tapi tak seorang pun di Genius dan Young Lord Rankings yang harus diejek. Liu Xiang memiliki harga dirinya sendiri. Jelas bahwa dia tidak percaya bahwa dia lebih rendah daripada Pilking Zhen. Mengapa kamu bertengkar tentang hal-hal seperti itu? Panggung telah disiapkan untuk kamu dalam pertempuran Martial Pagoda. Cari tahu siapa yang lebih kuat di arena, Tuan Klan berkata dengan meyakinkan. Jisan tertawa lagi, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Liu Xiang, bagaimanapun, terperangkap dalam pikirannya. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Jiang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat apa yang terjadi. Setiap kandidat tunggal di arena satu sekarang kehilangan pertandingan melawannya. Kemenangan berturut-turutnya melonjak dalam waktu singkat. Dia tidak berharap ini terjadi. Dia tidak pernah berpikir bahwa pertarungan yang sulit ini akan membawa banyak keberuntungan pada akhirnya. Bab 934, maksud dari 10.000 pisau. Arena pertama menjadi keanehan dari peringkat bintang baru. Hanya butuh 10 penantang bagi tuannya untuk menerima catatan tanpa cacat. Terlepas dari apakah juara lain cocok dengan prestasi ini, mereka masih akan ditandai sebagai pendatang baru. Ini sepenuhnya karena keuntungan arena pertama Jiang Chen, diputuskan selama tes formasi sebelumnya. Selain itu, mengamankan tempat pertama di peringkat bintang baru dengan hanya 10 pertandingan adalah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pertemuan Velurium Pagoda. Meskipun peringkat ini tidak sepanas peringkat jenius dan ranking tuan muda yang akan terjadi sesudahnya, masih ada orang asing yang memiliki konflik sengit mengenai posisinya. Penempatan yang menyimpulkan hanya dalam 10 tantangan tidak pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, tidak ada yang meragukan keaslian dan kemampuan dari tempat pertama ini. Mungkin tidak semua orang pernah menyaksikan pertengkaran itu secara langsung, tetapi terlalu banyak yang menyaksikannya. Banyak rumor, cerita, dan gosip tentang segala hal, tetapi tidak ada keraguan tentang hasil yang sebenarnya. Ini karena Pilking Zhen telah bertemu dengan seorang ahli yang setidaknya di ranah bijak tingkat 9 dalam pertempuran, mungkin bahkan di ranah kaisar setengah langkah. Menggunakan kekuatan mesin terbang, lawan telah menggunakan kekuatan kaisar yang hebat untuk waktu yang singkat. Pilking Zhen mampu melakukan pembalikan dalam keadaan seperti itu adalah yang paling mencengangkan dari semua. Menghadapi bahaya yang tiba-tiba, banyak orang hanya bisa menunggu kematian mereka yang tak terhindarkan. Namun, beberapa jenius membedakan diri dari yang lain. Dimasukkan ke dalam situasi yang sama, mereka malah akan membalik meja dengan cara yang luar biasa. Pilking Zhen adalah seorang jenius kaliber seperti itu, seorang ahli di antara para ahli. Tidak ada perdebatan, dan bisa tidak ada, tentang posisi pertamanya di peringkat bintang baru. Bahkan beberapa faksi yang tidak bersahabat dengan Pilking Zhen tidak ada yang mengatakan tentang masalah ini. Karena hasil Jiang Chen telah diputuskan sebelumnya, ia tidak perlu lagi berpartisipasi dalam pertempuran yang akan datang. Dengan demikian, 2 bulan berikutnya yang akan dihabiskan dalam pertempuran peringkat bintang baru dibebaskan untuknya. Dia tidak punya niat untuk membiarkan 2 bulan interim yang baru diperolehnya sia-sia.
Dia kembali ke Menara Taiyuan untuk lebih berkultivasi dan menyaring kekuatannya. Dia belum terlalu banyak berlatih teknik pedang 5 Dewa Thundercelap. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk memahami seluk-beluknya. Dia hanya berhasil menebas Xiao Paohui karena yang terakhir tidak waspada. Akibatnya, ia bisa mengeksploitasi lawannya dengan menggunakan umpan sederhana. Tetapi banyak orang sekarang tahu tentang teknik ini karena pertempuran. Mengingat lawan lain di level yang sama dengan Xiao Paohui, sepertinya dia tidak seberuntung itu. Dengan demikian, ia masih harus banyak belajar dan berlatih dengan teknik ini. Teknik pedang Thundercelap bukan untuk memberikan serangan diam-diam, tetapi karena membunuh lawan dengan kemegahan dan keagungan. Teknik ini telah digunakan oleh Fastski Divine Emperor di masa lalu. Tidak masalah jika lawannya berada pada level yang sama atau jauh lebih kuat, ia mampu menghancurkan lawan-lawannya dengan cara yang dominan begitu tekniknya berjalan lancar. Teknik ini bergantung pada pengerahan aura seseorang dan niat pedang yang luar biasa untuk memusnahkan segala sesuatu di jalannya. 5. Dalam nama teknik berhubungan dengan 5 elemen, seperti halnya Pente dalam Pentecolor Divine Swords. Keduanya sangat cocok satu sama lain. Bahkan Kaisar Pifao belum meramalkan fakta ini. Tentu saja, teknik itu tidak cocok untuk pembudidaya rata-rata. Hanya seorang kultivator seperti Jiang Chen, yang mengolah semua 5 elemen, bisa menggunakan teknik pedang seperti ini. Dia sudah memikirkan masalah ini sejak lama ketika dia masih memasuki dunia roh. Dalam kultivasi bela diri, banyak jenius fokus pada 1 atau 2 elemen sesuai dengan bakat pribadi mereka. Mustahil bagi sebagian besar pembudidaya untuk memperbaiki kelima, dan mereka tidak memiliki pengetahuan dan sumber daya yang diperlukan pula. Jiang Chen berbeda, karena dia telah mengingat masalah ini ketika dia masih membangun yayasannya. Dia menggunakan pil 5 Dragons Opening Heavens untuk menyatukan semua 5 jenis ki dalam tubuhnya dan membelah alam roh. Akibatnya, energi dari semua elemen mengalir melalui meridiannya. Keuntungan khusus ini memungkinkannya untuk memperbaiki semuanya, mungkin tidak ada tepi yang terlihat dalam jangka pendek, tetapi manfaatnya tentu akan jelas dalam jangka waktu yang lama. Karena dia mengendalikan kelima elemen pada saat yang bersamaan, dia dapat mempelajari teknik apa saja yang dia inginkan. Di sisi lain, seorang kultivator dengan hanya 1 atau 2 elemen yang tersedia untuk mereka tidak memiliki cara mempelajari sejumlah besar teknik luar biasa, bahkan ketika diberikan pilihan untuk melakukannya. Semakin kuat levelnya, semakin jelas perbedaan ini menjadi. Banyak pembudidaya tidak memiliki cara menerobos begitu mereka mencapai titik tertentu karena ini. Mereka tidak membangun fondasi yang cukup solid bertahun-tahun yang lalu, pada awalnya. Jiang Chen telah menunda memasuki dunia roh khusus untuk tujuan ini. Lebih baik lambat dan mantap dan melakukan semuanya dengan benar. Sekarang, dia menuai manfaatnya. Pedang petirku hanya memiliki suara dan kemarahan. Itu tidak memiliki substansi. Aku belum mengerti sedikit pun tentang niat teknik ini. Jiang Chen tahu dirinya lebih baik daripada orang lain. Baginya untuk mencapai pemahaman semacam itu diperlukan memanggil energinya sendiri untuk memanggil 5 petir. Didampingi oleh gerakan aura pedang, kelima petir membawa daya rusak yang cukup kuat untuk menghancurkan dunia. Jika Kaisar Ilahi Fastski tahu tentang bagaimana Jiang Chen menggunakan teknik khasnya, ia mungkin akan menganggapnya lucu dan menyebalkan. Dasar-dasar paling dasar untuk teknik pedang Thundercelap adalah menyempurnakan ki. Kelima jenis ki harus berlimpah dan seimbang sempurna. Hanya jika seseorang cukup mengumpulkan ki yang cukup maka seseorang dapat menyeimbangkannya dengan baik. Dengan demikian memanggil 5 petir dan membentuk kekuatan membunuh yang cukup dalam teknik ini. Jiang Chen selalu memperhatikan untuk menyempurnakan kelima ki. Dibantu oleh Bewitching Lotus miliknya, air dan api ki-nya adalah yang paling padat. Kilogamnya diasah oleh gunung emasnya yang magnetis, dan karenanya dengan mudah menyaingi air dan api ki-nya. Adapun ki kayunya, ia memiliki musim semi semangat kayu, didorong tanpa henti oleh Vintai Jade. Gong Wuji telah mengambil musim semi pada suatu waktu, tetapi Jiang Chen telah memulihkannya nanti. Pada akhirnya, dia juga tidak kekurangan dalam hal ini. Satu-satunya harta elemental yang kurang adalah bumi. Untuk menebusnya, ia menggunakan berbagai ramuan herbal dan obat-obatan. Ada celah antara bumi dan 4 elemen lainnya, tetapi itu tidak cukup untuk menghambatnya. Apakah ada efeknya? Tentu saja, jika bumi Jiang Chen cocok dengan unsur-unsurnya yang lain, maka praktiknya tentang teknik pedang Thundercelap akan menjadi lebih mudah. Karena bukan itu masalahnya,
ia merasakan beberapa kesulitan dan pembatasan dalam upayanya. Tetap saja, dia tidak terburu-buru untuk menebus ketidaksempurnaan ini. Dia tahu bahwa menemukan sesuatu yang tepat sepenuhnya tergantung pada keberuntungan dan nasib. Keinginannya sendiri tidak ada hubungannya dengan itu. Sebenarnya, harta benda bumi tidak jarang, Jiang Chen sama sekali tidak menemukan apapun. Jika aku dapat menemukan harta elemen bumi suatu hari dan mengerahkan kelima atribut unsur aku dengan tingkat efektivitas yang sama, maka teknik pedang lima dewa divine aku akan lengkap. Meskipun teknik itu belum sepenuhnya lengkap, kekuatan di balik teknik masih memungkinkannya 1/5 atau ke-10 dari kekuatan sebenarnya. Lawan pada tingkat yang sama, atau bahkan 2 atau 3 tingkat lebih tinggi, dengan mudah tersapu oleh kekuatannya, bahkan di sebagian kecil dari potensi sebenarnya teknik ini. Meraih 2 batang unsur tanah roh herbal peringkat bumi, Jiang Chen mendesah pelan. Untuk berpikir bahwa aku memakan rempah-rempah roh bumi seperti makanan ringan, jika ada orang lain yang mengetahuinya, aku akan menjadi sasaran penghinaan yang tersebar luas. Jamu roh peringkat bumi cocok untuk para kultivator kerajaan. Pangkat rata-rata kaisar tentu saja tidak memiliki persediaan ramuan roh pangkat bumi yang tak terbatas, tetapi Jiang Chen memiliki kemewahan hanya mengemil mereka. Sebulan berlalu, kawanan meteor yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melonjak di sepanjang kesadaran Jiang Chen, yang telah menjadi seluas alam semesta tanpa batas. Apakah ini maksud dari 10.000 pedang dalam penerbangan? Jiang Chen tiba-tiba membuka matanya, mereka berkilauan seperti bintang. Wajahnya memerah karena kegembiraan. Sebulan atau lebih kontemplasi akhirnya terbayar. Dia akhirnya bisa merasakan niat pedang. Setiap sel di tubuhnya membawa bahan peledak yang tidak bisa ditahan. Dia sangat membutuhkan saluran keluar untuk energi, dia ingin lebih dari apapun untuk menuangkan kekuatan seluruh tubuhnya ke maksud pedang ini dan melampiaskan semua intensitas berlebihnya. Kaisar Ilahi Vastsky, aku pasti akan menyebarkan nama teknik kamu jauh dan luas, ke setiap sudut benua Divine Abyss ini. Semua tuan pedang di mana-mana akan merasa malu karenanya. Jiang Chen memiliki kepercayaan diri yang tak ada habisnya. Wahyu yang tiba-tiba itu seperti seberkas cahaya menembus kegelapan yang tak terukur. Jantung daunnya sedikit lebih bersih. Dia belajar banyak dari pengalaman yang memperkaya. Jiang Chen tidak sabar untuk kembali ke arena dan menemukan lawan yang kuat. Dia ingin menguji pemahaman barunya. Dia meninggalkan ruang rahasianya dan diberi selamat oleh semua orang yang dilihatnya. Saudara senior, peringkat bintang baru nomor 1, selamat. Sentrivire adalah yang pertama. Liu Wenchai, Lu Yali, dan berbagai orang lainnya mengikuti di belakang. Sebaliknya, Gou Yu, Sue Tong, dan penjaga pribadinya yang lain menunjukkan diri mereka lebih sedikit. Yang perlu mereka lakukan adalah mengolah dan mengolah. Meski hanya sebentar, tingkat budidaya Gou Yu dan perusahaan meningkat dengan kecepatan yang drastis. Mereka mengejar Sentrivire dan rekan-rekannya dengan sangat cepat. Dengan waktu yang cukup, itu tidak terbayangkan bagi mereka untuk melampaui orang-orang dari Regal Pil Palace. Meski begitu, Jiang Chen memiliki harapan tertinggi untuk Liu Wenchai dalam hal bela diri. Dia selalu merawat Liu Wenchai dengan baik. Kembali di Gunung Roh Abadi, dia memberi pria muda itu esensi darah Red Scarlet Viralisat. Seperti yang diharapkan, Liu Wenchai tidak mengecewakannya sama sekali. Dia hampir berhasil mengejar Sentrivire, seorang jenius dari mantan sekte peringkat 4. Pemandangan Liu Wenchai mengingatkan Jiang Chen pada Tang Hong dari Precious Tree Sect. Jiang Chen berpikir baik tentang kedua bersaudara, sebuah pendapat yang sudah ada sejak awal. Seluruh Precious Tree Sekte telah pergi ke pengasingan. Siapa yang tahu di mana mereka sekarang? Ikut aku, Wenchai. Aku punya beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan. Jiang Chen secara khusus memanggil saudaranya ke pengadilan. Mengetahui bahwa Liu Wenchai adalah saudara lelaki Jiang Chen yang disumpah, yang lain tidak terlalu memikirkannya. Babak 935, Warisan Darah Naga. Liu Wenchai pada dasarnya adalah pria yang berhati-hati. Dalam hal ini, dia berbeda dari Tang Hong yang agak ceroboh. Dia memiliki beberapa keberatan tentang panggilan Jiang Chen. Apakah dia tidak cukup baik? Apakah dia mengecewakan saudara senior Jiang Chen? Kepedulian Jiang Chen terhadapnya di Gunung Roh Abadi menghasilkan Liu Wenchai memandang mantan sebagai saudara yang terkasih, layak dihormati dan dikagumi seumur hidup. Bahkan Forevater Ninelion, kepala sekte Myriad Spirit Sect, tidak bisa membandingkan sama sekali. Keraguan pemuda itu cukup jelas.
Inilah saat Jiang Chen bertanya-tanya apakah dia terlalu serius. Itu tidak disengaja, tentu saja. Sikapnya yang tabah telah sepenuhnya untuk mengurangi keraguan orang lain. Kakak senior, apakah aku melakukan sesuatu yang buruk? Liu Wenchai menggosok telapak tangannya terus-menerus ke pakaiannya. Selesai, sesuatu buruk. Jiang Chen tersenyum kecut. Wajah Liu Wenchai memerah. Kami makan dan tidur di sini secara gratis, dan kami belum bisa berkontribusi banyak. Kami menyukai pekerja lepas, bukan? Jiang Chen tertawa mendengarnya. Dia akhirnya ingat bahwa Liu Wenchai tidak sama dengan Tang Hong. Kebijaksanaannya, walaupun terkadang positif, juga berarti bahwa hal-hal kecil akan diperbesar secara sewenang-wenang. Liu Wenchai adalah seorang pemuda yang sensitif. Lihatlah seberapa besar menara Taiyuan. Apakah kamu pikir aku tidak mampu membayar beberapa biaya hidup? Jiang Chen tersenyum dengan sedikit hormat. Sungguh, jangan berkeringat. Aku tidak memberitahu kamu untuk datang ke sini untuk membuat kamu melakukan apapun. Hanya ada satu misi di sini. Petik 2. Misi apa? Mata Liu Wenchai berbinar. Kakak senior Jiang Chen akhirnya memberinya sesuatu untuk dilakukan. Dia merasa jauh lebih penting, entah bagaimana. Tidak ada lagi kekhawatiran untuk tidak mendapatkan penghasilannya. Misi kamu adalah untuk sepenuhnya mengabdikan diri pada kultivasi. Kamu harus memanfaatkan semua kekuatan laten kamu. Wenchai, apakah kamu ingat apa yang aku katakan kepada kamu kembali di Gunung Roh Abadi? Sama seperti harta karun yang terkubur, tubuh kamu membawa potensi yang tak ada habisnya. Aku tidak memiliki kemampuan untuk menggali semuanya sebelumnya, tetapi kami berada di Velurium Capital sekarang. Aku dapat memberikan lingkungan yang relatif stabil dengan kemampuan dan posisi aku, sebagai kenyamanan bagi kamu. Tapi aku tidak tahu berapa lama, jadi kamu harus bekerja ekstra keras. Peganglah hari ini, dan waspadalah terhadap waktu. Jiang Chen sepenuhnya serius ketika mengatakan hal-hal ini. Dia jelas tidak bercanda. Liu Wenchai tertegun. Mengolah. Kakak senior, apakah itu benar-benar sebuah misi? Aku mengambil sumber daya di sini, tetapi aku tidak melakukan apa-apa. Aku khawatir orang lain akan berbicara tentang aku. Petik 2. Tempat ini milikku. Selama aku tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan menentang aku? Jiang Chen tenang. Jangan khawatir tentang apa yang orang lain katakan. Moto Menara Taiyuan adalah membuat yang terbaik dari manusia dan material. Kamu tidak memiliki talenta untuk Pildao, dan kamu tidak dapat mengelola urusan eksternal atau internal. Aset terbesar kamu adalah potensi kultivasi kamu, dan hal yang paling aku butuhkan untuk kamu lakukan adalah mengembangkannya. Petik 2. Jiang Chen sebenarnya tidak ingin meminjam kekuatan Liu Wenchai. Dia hanya merasa bahwa lebih baik bagi saudaranya sendiri untuk menjadi lebih kuat. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan untuk benua ilahi jurang? Dalam dunia yang kacau, lebih banyak kekuatan berarti kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup. Liu Wenchai memiliki banyak bakat, dan hadiahnya akan disia-siakan di tempat lain. Bahkan surga tidak bisa mentolerir limbah semacam itu. Mata Liu Wenchai memerah, dan hidungnya menjadi tersumbat. Dia adalah orang yang sensitif, tetapi jarang mendengar komentar sepenuh hati. Bahkan Forevater Ninelion telah mempromosikan dan melatihnya hanya karena lelaki tua itu tahu tentang potensinya. Hanya saudara senior Jiang Chen yang dengan jujur dan tulus merawatnya dari awal hingga akhir. Kakak senior, aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Tenggorokan Liu Wenchai sedikit tersumbat. Nada bicaranya sedikit berlinang. Jiang Chen menghela nafas pelan. Wenchai, kamu seorang softy besar, tapi terkadang kamu tidak boleh terlalu memikirkan hal-hal lain. Kamu harus tahu bahwa aku bukan tipe orang yang begitu sibuk dengan setiap detail kecil. Kami bersaudara, dan itulah yang kamu panggil aku, kan? Siapa yang harus aku urus, jika bukan kamu? Petik 2. Mata Liu Wenchai sepenuhnya bengkak sekarang. Dia tidak bisa melakukan apapun kecuali mengangguk, bibirnya bergetar. Jiang Chen memberinya tepukan ringan di bahu. Membiarkanku kecewa atau tidak, itu tidak penting. Kamu seharusnya lebih khawatir tentang tidak membiarkan langit turun, atau orang tuamu jatuh. Sebagai gantinya, mereka adalah orang-orang yang memberimu bakat dan tubuhmu, setelah semua. Petik 2. Kata-katanya mencerahkan ekspresi Liu Wenchai secara instan. Sudah menjadi yatim piatu sejak ia masih sangat muda, Liu Wenchai jelas sangat merasakan tentang orang tuanya. Dia sangat mengangguk pada saran menghibur Jiang Chen. Kakak senior, aku mengerti.
Aku akan berlatih dan berlatih dengan sekuat tenaga dan membantu kamu di masa depan, ketika aku lebih kuat. Pernyataan seperti itu benar-benar unik untuk Liu Wencai, jelas salah satu yang paling berani yang bisa ia kumpulkan. Jiang Chen tidak berusaha menyembunyikan pengakuannya yang gembira. Liu Wencai jenis ini adalah jenis yang dia inginkan, penuh dengan kepercayaan diri. Dia mengambil botol kecil. Wencai, botol ini mengandung sesuatu yang sangat penting untukmu. Aku harap kamu dapat memanfaatkannya sebaik mungkin. Petik 2. Ada apa, kakak senior? Liu Wencai agak bingung. Ini adalah darah naga sejati, kata Jiang Chen lembut. Aku pernah memberikan beberapa kepada Ye Chonglou Sekte Pohon Berharga. Tang Hong juga memilikinya, tapi kaulah yang bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Aku bisa merasakan potensi dalam diri kamu. Mungkin akan ada terobosan tak terduga begitu kamu terstimulasi oleh darah naga. Petik 2. Darah naga sejati. Seluruh tubuh Liu Wencai bergetar. Dia tiba-tiba teringat gambar naga sejati yang disihir Jiang Chen di arena. Kamu punya sebanyak ini, kakak senior. Jiang Chen tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Jika aku memberitahumu aku punya naga sejati, akankah kamu takut mati? Dia bergumam secara internal. Dia dengan santai menyerahkan 2 kristal naga di samping botol darah. Ini adalah kristal naga. Mereka memiliki efek yang mirip dengan darah naga. Aku harap seiring waktu, kamu bisa menjadi kaisar hebat yang berasal dari Myriad Domain. Petik 2. Kaisar besar. Tatapan Liu Wencai goyah. Ada kerinduan besar di matanya. Tidak ada keraguan bahwa kamu memiliki potensi. Domain Myriad adalah wilayah yang lebih rendah bukan karena tidak memiliki jenius, tetapi karena telah dirampok dari semua sumber dayanya. Mungkin suatu hari, kamu juga dapat berkontribusi pada upaya pemulihan. Petik 2. Kakak senior, untuk melakukannya akan menjadi suatu kehormatan dan tugas. Jiang Chen mengangguk, kamu harus memperbaiki ini atau menyimpannya dengan hati-hati. Ingat, jangan pernah mengungkapkannya kepada siapapun. Petik 2. Tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk menggunakan darah naga. Jiang Chen memiliki jumlah materi yang sederhana, dan dia tidak akan membagikannya seperti permen. Itu hanya akan lebih berbahaya daripada membantu. Hanya mereka yang kompatibel dengan darah dan bisa memanfaatkannya yang layak diberi darah naga. Liu Wencai jelas merupakan kandidat terbaik untuk itu. Memegang botol dan kristal di tangan, jari-jarinya sedikit gemetar. Dia gemetaran karena antisipasi. Salah satu dari 2 hal ini dapat dijual di rumah lelang dengan harga yang tidak masuk akal. Mereka tidak mungkin menemukan di Myriad Domain. Akhir pernyataan. Liu Wencai belum pernah mendengar tentang harta berharga seperti darah naga selama dia tinggal di Velurium Capital. Dia benar-benar sangat ingin tahu, pernahkah saudara senior Jiang membunuh seekor naga? Pertanyaan seperti itu agak terlalu sensasional. Pikiran itu berlalu seperti kilatan di hati Liu Wencai, tetapi dia tidak berani benar-benar bertanya. Menonton sosok Liu Wencai berangsur-angsur menghilang, Jiang Chen menghembuskan napas dengan segala emosi. Jika Wencai benar-benar memanfaatkan darah naga sepenuhnya, maka menjadi kaisar yang hebat bukanlah janji kosong. Aku hanya berharap dia masih punya cukup waktu untuk tumbuh. Petik 2. Mengingat posisinya saat ini di Velurium Capital, Jiang Chen benar-benar dapat memberi makan dan pakaian kepada Liu Wencai dan perusahaan untuk waktu yang tidak terbatas. Masalahnya adalah dia tidak yakin kapan roh-roh jahat dari tanah liar akhirnya akan menyerang. Begitu invasi iblis sepenuhnya terjadi, seluruh wilayah manusia akan turun ke kekacauan. Meskipun Velurium Capital sangat kuat, namun tetap mustahil untuk tetap tanpa cedera. Tidak ada kultivator yang bisa tetap dihilangkan di tengah-tengah invasi seperti itu, bahkan orang-orang yang bersembunyi di padang belantara semua orang akan terperangkap di dalamnya, terlepas dari apakah mereka mau atau tidak, seperti longsoran salju yang menyapu semua yang dilaluinya untuk perjalanan itu. Jiang Chen hanya bisa berharap bahwa invasi akan dimulai lebih cepat daripada lebih cepat. Orang-orang yang dekat dengannya membutuhkan ruang untuk pertumbuhan. 10, 20 tahun. Jiang Chen lebih berharap selama 30 atau 50. Setelah itu bertahun-tahun, bahkan yang terlemah di antara teman-temannya, seperti Suetong, Guo Jin, dan saudara-saudara Qiao, akan mampu menahannya sendiri. Mereka memiliki titik awal yang rendah, tetapi sumber daya yang mereka miliki sekarang cocok dengan yang tersedia untuk murid-murid sekte kelas 1. Mereka tidak kekurangan potensi, tetapi potensi tanpa katalis yang tepat tidak berguna.
Dengan sumber daya dan pengawasan yang ada, semua orang tumbuh dengan cepat. Mereka yang datang kemudian tampaknya siap untuk melampaui jenius rata-rata dari Regal Pil Palace. Bahkan Sentry Fire, yang sebelumnya berada di antara 10 besar di Regal Pil Palace, tidak lagi memimpin di atas para pendatang baru. Setelah sekitar sebulan pertempuran, kompetisi untuk peringkat bintang baru akhirnya berakhir. 10.000 manusia peringkat bintang baru akhirnya dipesan. Pil King Zen berada di puncak tangga lagu, penempatan yang tidak ada yang meragukannya. Sunyu Xiaosheng mengikuti setelahnya, mengambil tempat kedua. Ada serangkaian nama yang datang sesudahnya, semuanya telah berperingkat tinggi selama tes formasi. Sebaliknya, ada batch nama-nama peringkat tinggi yang hanya menunjukkan kinerja rata-rata selama tes formasi. Jelas, orang-orang ini secara khusus telah menyembunyikan kekuatan mereka selama ujian. Jiang Chen tidak terlalu peduli tentang hal ini. Sebagian besar orang di peringkat bintang baru harus berhenti di sini. Putaran kompetisi berikutnya berarti bahwa 10.000 pembudidaya ini, ditambah keturunan bangsawan yang memenuhi syarat awal, hanya bersaing untuk 200 slot. Peringkat jenius. 36 slot itu disediakan untuk mereka yang terikat langsung dengan kaisar-kaisar besar. Jadi, Genius Rankings yang terdiri atas 200 orang itu sebenarnya hanya sekitar 160. 10.000 lebih orang, bersaing untuk 160 penempatan, itu adalah tekanan yang cukup kejam.